Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas navigasi 3D, yaitu pemetaan atau cara pandang sebuah tampilan yang akan memudahkan kita dalam mengedit sebuah 3D model ya. Bagaimana caranya? Di dalam materi ini kita akan membahas dua sudut pandang. Yang pertama secara perspektif atau secara umum luas, yang dimana tampilannya seperti ini rekan-rekan. Dan di sebelah kiri atas ini ada user perspektif. Nah, cara pandang kedua adalah secara dua dimensi, ortografik. Dengan menekan angka 5 di numpad, ya, maka akan berubah keterangannya user orthographic dan tampilannya seperti ini rekan-rekan. Berbeda ya. Secara default tampilannya adalah perspektif. Kita tekan angka 5 kembali seperti ini. Yang selanjutnya rekan-rekan bisa melihat perspektif ataupun orthographic, menekan view, perspektif atau orthographic. Di sini keterangannya tekan numpad 5. Ya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat yang sebelah sisi kanan. Ini pun bisa kita klik. Ya, jadi banyak cara kita untuk melihat secara ortografik atau perspektif. Ya. Yang berikutnya kita akan membahas bagaimana melihat objek itu secara dekat ataupun secara jauh dengan cara rekan-rekan men-scroll di mouse ya, scroll seperti ini, maka terjadilah zoom in zoom out ya. Atau kalau misalkan pengen lebih halus, maka rekan-rekan menekan kontrol di keyboard, tekan scroll mouse, tahan, gerakkan, geserkan atas bawah, maka objeknya akan terlihat semakin dekat, semakin jauh secara halus. Nah, itu tampilan zoom in, zoom out. Ada pula bagaimana kita melihat objek yang zoom in, zoom out melalui tampilan yang pilihan yang sebelah kanan ini. Tekan, tahan, geser. Nah, ini zoom in, zoom out. Seperti ini rekan-rekan. Yang berikutnya kita bisa melihat objek itu secara berotasi dengan cara menekan dan tahan scroll mouse-nya, lalu geser kanan, kiri, atas, bawah. Nah, seperti itu rekan-rekan. Mudah kan? Nah, di sini pun kita bisa menekan yang bukan sumbu-sumbunya ya, tapi di salah satu tekan klik ya, klik sebelah kiri. Nah, kita bisa melihatnya sama ya. Yang selanjutnya kita akan melihat objek itu secara bergeser menyamping, kanan kiri ataupun atas bawah, dengan cara tekan shift di keyboard, tahan, dan tekan yang di scroll mouse, tahan, geser kanan kiri. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk pilihan yang lain, rekan-rekan bisa melihat yang sebelah kanan ini, move to view. Klik sebelah kiri, tahan. Nah, begitu caranya rekan-rekan. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Bagaimana kita bisa melihat dari arah depan, atau kita lihat di sini kan ada warna hijau, garis warna hijau ini adalah sumbu Y, warna merah ini sumbu X, dan atas bawah ini kan tidak terlihat rekan-rekan, atau ini sumbu Z. Nanti di tampilan ortografik 2 dimensi maka akan terlihat sumbu Z-nya ya, seperti itu. Nah, misalkan kita pengen melihat dari arah depan, dari sini, arah depan, artinya kita kan sumbu Y ya. Kita bisa menekan angka 1 di numpad. Nah, maka di sebelah kiri atas
ini keterangannya berubah. Front orthographic. Nah, atau kita bisa mengklik view ini, lalu viewpoint, kita pilih yang ini, front. Atau ada keterangan tekan angka 1 di numpad. Seperti itu. Misalkan kita lihat dari arah atas, kita klik yang dari sini, viewpoint, top. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa melihat arah samping. Kita lihat dari arah kiri atau kontrol numpad 3. Nah, seperti itu. Jadi, keterangannya pun ini akan berubah. Tampilan di sini pun akan berubah. Kita kembalikan lagi dari arah perspektif, arah atas. Nah, kita geser aja seperti ini, arah atas samping seperti ini. Yang berikutnya kita melihat dari sisi kamera, yang gambar kamera ini, ataupun kalau kita scroll out. Nah, rekan-rekan lihat kan, ini ada kamera, objek kamera, yang dimana dia akan mengcapture si objek ini. Kalau kita lihat, misalkan kita klik yang ini, maka kamera itu akan memberikan frame di mana di dalam kotak ini yang akan terrender, akan tercetak nantinya rekan-rekan. Jadi kalau si objek ini di luar dari si frame ini, maka tidak akan terlihat rekan-rekan. Nah, kita kembalikan lagi tampilan kamera ke tampilan secara umum, yaitu tekan angka 0 di numpad, atau kita bisa melihat di sini viewpoint kamera. Nah, jadi kalau kita melihat lagi viewpoint kamera masuk ke dalam frame, kalau kita mengeluarkan lagi sama viewpoint kamera, maka akan terlihat secara umum, ya, secara luas seperti itu rekan-rekan. Nah, kalau misalkan di sini pun kita bisa melihat arah dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ataupun dari arah samping kiri, ya kan, samping kanan dan seterusnya dari arah bawah. Nah, kita tinggal melihat ini dan klik. Nah, gitu, mudah kan? Ataupun kita bisa menekan yang di keyboard, itu yang sebelah kiri atas atau di bawahnya dari escape. Kalau kita klik ini, maka ada beberapa pilihan dari front. Nah, kita tekan lagi di keyboard tab, ya, lagi view kamera, tekan lagi, ya. Nah, seperti itu. Ini view selected, maksudnya objek yang aktif sekarang. Misalkan kita pilih yang cube, langsung kita klik. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi yang keterangan ini, view selected, itu adalah tergantung dari objek yang kita select, lalu kita pilih yang ini, maka langsung mendekat si objek itu sendiri. Nah, begitu rekan-rekan. Mudah kan? Selamat berlatih, selamat mencoba. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.